everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, seperti biasa nih, sebelum memulai pembelajaran, persiapkan terlebih dahulu ya alat tulis kalian seperti pensil, pena, dan stabilo. Perhatikan juga handout yang sudah kalian download, yaitu Dinamika Kependudukan Indonesia. Oke, setelah mempelajari materi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, materi kelas 7 selanjutnya adalah Dinamika Kependudukan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian dinamika penduduk, mengidentifikasi jumlah penduduk dan persebaran penduduk Indonesia, menjelaskan komposisi penduduk Indonesia, dan mengidentifikasi pertumbuhan dan kualitas penduduk. Anak, coba kalian perhatikan gambar pada layar kalian ya. Di sana terlihat potret sebuah keluarga. Nah, berdasarkan keluargamu, berapa ya jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah kamu? Lalu, apa yang terjadi jika jumlah anggota keluarga kamu sangat banyak? Tulis di kolom komentar ya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 268 juta jiwa menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tahun 2019. Nah, jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Lalu, apa ya itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Jelas ya dinamika penduduk? Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Siapa ya urutan pertama? Yaitu Cina dengan 1.404 juta jiwa. Urutan kedua, India dengan 1.361 juta jiwa. Urutan ketiga, Amerika Serikat dengan 333 juta jiwa. Dan urutan keempat, Indonesia dengan 268 juta jiwa. Lalu bagaimana ya cara menghitung jumlah penduduk? Ada 3 cara, yaitu sensus, registrasi, dan survei. Sensus adalah perhitungan penduduk suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data penduduk atau semua orang pada waktu tertentu di wilayah tertentu. Registrasi adalah kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting pada manusia lainnya seperti perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan perpindahan penduduk. Sementara survei adalah dengan cara mengambil sampel dari daerah wilayah yang menjadi sampel yang mewakili seluruh wilayah negara. Jelas ya cara menghitung jumlah penduduk? Nah, dari ketiga cara menghitung jumlah penduduk ini, sensus merupakan cara yang paling akurat. Lalu, apa ya persebaran penduduk? Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk juga dapat dikenali dari kepadatan penduduk, di mana kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Jelas ya persebaran penduduk? Perhatikan peta kepadatan penduduk di Indonesia pada layar kalian ya.
Dapat terlihat pada bagian bawah sebelah kiri menunjukkan jika berwarna hijau tua artinya kepadatan penduduknya kurang dari 10 jiwa per kilometer persegi. Sebaliknya, jika berwarna merah artinya lebih dari 1299 jiwa per kilometer persegi. Dan warna-warna lainnya. Sudah terlihat bahwa wilayah mana yang paling sedikit dan paling banyak jumlah penduduknya ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa persebaran penduduk di Indonesia belumlah merata. Berdasarkan peta kepadatan penduduk sebelumnya, bahwa beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk atau yang sering dikenal dengan underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduknya rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Sementara pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa, jika seluruh penduduknya dijumlahkan tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Wow, padat sekali ya. Lalu, mengapa ya Pulau Jawa dipadati penduduk? Yang pertama, daerah Jawa sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Kedua, lokasi sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau. Ketiga, Jawa merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Dan yang keempat, saat ini pusat pemerintahan kita ada di Jakarta, yaitu berada di Pulau Jawa. Jelas ya bagaimana persebaran penduduk Indonesia? Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Nah, salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau yang sering kita sebut dengan transmigrasi. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun yang diprogramkan oleh pemerintah. Jelas ya anak-anak bagaimana upaya pemerintah dalam pemerataan penduduk? Lalu apa yaitu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Jelas ya pengertian komposisi penduduk? Sebelum pembahasan komposisi penduduk berdasarkan usia, mari jawab terlebih dahulu pertanyaan berikut ini ya. Berapa jumlah usia orang tuamu? Berapa usia anggota keluargamu? Dan apakah ada anggota keluargamu yang sudah bekerja? Tulis dan jawab di kolom komentar ya. Komposisi penduduk berdasarkan usia terbagi menjadi 3. Usia tunggal, interval usia tertentu, usia produktif, dan non-produktif. Kita bahas satu-satu ya. Usia tunggal sering kita sebut 0 tahun, 1 tahun, sampai dengan 60 tahun atau lebih.
Interval usia tertentu 0 sampai 5 tahun usia balita, 6 sampai 12 tahun usia sekolah dasar, 13 sampai 15 tahun usia sekolah menengah pertama, 16 sampai 18 tahun usia sekolah menengah atas, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, lebih dari 60 tahun merupakan usia lanjut, sementara usia produktif dan non-produktif 0 sampai 14 merupakan usia belum produktif, 15 sampai 64 tahun merupakan usia produktif, lebih dari 65 tahun merupakan tidak produktif. Nah, sudah jelas ya komposisi penduduk berdasarkan usia? Lalu, apa ya itu usia produktif? Usia produktif adalah saat di mana seseorang masih mampu bekerja secara maksimal dan masih bisa terus mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun banyak orang. Jelas ya usia produktif? Adapun permasalahan dalam komposisi penduduk. Apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif, dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, maka akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Jelas ya permasalahan komposisi penduduk? Saat ini Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif rentang usia 15 sampai 64 tahun dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Nah, bonus demografi bisa terjadi karena di Indonesia mengalami keberhasilan dalam program keluarga berencana atau KB, menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya kesehatan serta suksesnya program-program pembangunan lainnya. Bonus demografi ini juga akan menguntungkan jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik. Jika tidak, maka akan sangat merugikan karena akan menjadi beban pembangunan. Jelas ya soal bonus demografi? Kemudian, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan untuk menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan ini dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Jelas ya? Pada zaman dahulu, kaum laki-laki lebih dominan untuk berusaha dan mempertahankan diri. Pada saat itu, teknologi masih sangat sederhana ya, sehingga hanya penduduk yang memiliki tenaga dan kemampuan fisik yang kuat yang dapat bertahan hidup. Akan tetapi, setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern, sesuai pula dengan prinsip emansipasi wanita, ternyata hampir semua jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh kaum laki-laki juga dapat dikerjakan oleh kaum perempuan. Jelas ya komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin? Lalu, mengapa ya suatu daerah lebih banyak laki-laki atau lebih banyak perempuan? Daerah yang memiliki kerawanan konflik atau perang biasanya lebih banyak laki-laki karena penduduk dari daerah lain datang ke daerah tersebut. Sementara daerah yang miskin biasanya lebih banyak perempuan karena banyak laki-laki mencari atau bekerja di luar daerahnya. Jelas ya alasannya?
Komposisi penduduk dapat kita lihat melalui piramida penduduk, yaitu suatu grafik mengenai susunan penduduk berdasarkan usia pada saat tertentu yang berbentuk piramida. Piramida penduduk biasanya dikatakan sebagai dua buah diagram batang, di mana satu sisi menunjukkan jumlah penduduk perempuan dan sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk laki-laki, di mana kedua diagram tersebut berada pada interval usia penduduk 5 tahunan. Di dalam piramida penduduk, biasanya penduduk perempuan berada di sisi sebelah kanan dan penduduk laki-laki berada di sisi sebelah kiri. Tampak di layar kalian ya. Di dalam piramida penduduk juga terdapat sumbu X atau horizontal dan sumbu Y atau vertikal. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk dalam skala tertentu, sedangkan sumbu vertikal berupa usia penduduk dari 0 hingga 65 tahun lebih dengan interval 1 atau 5 tahun. Nah, bentuk piramida penduduk tiap-tiap negara jelas berbeda-beda ya, tergantung dari jumlah penduduk, jenis kelamin, dan juga usia penduduk di negara tersebut. Jelas ya apa itu piramida penduduk? Piramida penduduk terbagi menjadi 3, piramida muda, piramida dewasa, piramida tua. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, piramida muda atau limas atau ekspansif. Gambar piramida penduduk muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida penduduk muda, jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Contoh negara dengan piramida penduduk muda adalah Indonesia dan Cina. Adapun ciri-ciri piramida muda, yang pertama, sebagian besar berada pada kelompok usia muda. Yang kedua, kondisi tersebut menggambarkan bahwa penduduk daerah tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Ketiga, tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi. Dan yang keempat, pertumbuhan penduduk tinggi. Jelas ya piramida muda? Kedua, piramida dewasa atau stasioner atau granat. Piramida ini menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran dan angka kematian cenderung seimbang. Oleh karena itu, jenis piramida penduduk dewasa sangat sering ditemukan di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Adapun ciri-ciri piramida penduduk dewasa. Pertama, jumlah penduduk dalam keadaan stasioner. Kedua, jumlah penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama. Ketiga, tingkat kelahiran dan tingkat kematian seimbang. Keempat, pertumbuhan penduduk mendekati 0 atau lambat. Jelas ya piramida dewasa? Ketiga, piramida tua atau nisan atau konstruktif. Piramida penduduk tua menggambarkan kondisi daerah atau negara yang angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Gambar piramida penduduk tua berbentuk batu nisan. Contohnya di negara Jerman, Belgia, dan Swedia. Adapun ciri-ciri piramida tua, yang pertama, sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia tua. Yang kedua, tingkat kelahiran lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematian. Yang ketiga, jumlah penduduk terus berkurang. Yang keempat, pertumbuhan penduduk sangat rendah, bahkan tidak sama sekali. Jelas ya ketiga piramida penduduk? Kemudian, apa ya pertumbuhan dan kualitas penduduk? Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Nah, migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi.
Jelas ya pertumbuhan penduduk? Bagaimana ya tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia? Negara kita termasuk kategori sedang. Pada periode 2010 sampai 2014, angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini, pemerintah Indonesia melaksanakan program Keluarga Berencana. Dengan program Keluarga Berencana, penduduk Indonesia telah mengalami penurunan dari yang awalnya 2,31% pada periode 1971 sampai 1980 menjadi 1,49% pada periode 1990 sampai 2000. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini sebagai akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Persentase penduduk 0 sampai 14 tahun pada tahun 1980 mencapai 40,3% dan pada tahun 1985 sedikit turun menjadi 39%. Penduduk usia muda ini pada tahun 2000 diperkirakan turun lagi menjadi 37,7% dan 34%. Nah, penduduk Indonesia sangat banyak ya, sehingga menempati nomor 4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini dapat menyebabkan beberapa hal. Berikut ini akibat pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertama, tingginya angka pengangguran. Kedua, persebaran penduduk tidak merata. Ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungannya tinggi. Keempat, arus urbanisasi tinggi, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Jelas ya bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia? Lalu, bagaimana ya dengan kualitas penduduk Indonesia? Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah kemampuan sumber daya manusianya. Penyebab masalah kualitas penduduk Indonesia antara lain: yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga, rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Adapun upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program. Pertama, beasiswa. Kedua, bantuan operasional sekolah atau BOS. Ketiga, program wajib belajar. Adapun tolak ukur kualitas penduduk Indonesia dari tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Mata pencaharian merupakan salah satu dari beberapa tolak ukur kualitas penduduk. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak seharusnya terserap. Bahkan, semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Hal ini kurang menguntungkan usaha pembangunan secara nasional, karena golongan muda kurang produktif merupakan beban. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus kita tangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, berbeda dengan di negara maju yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya berada di sektor industri. Jelas ya kualitas penduduk Indonesia? Demikianlah materi pembelajaran kita mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, di-subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya.
Terima kasih. See you.